Apa kabar semuanya? Untuk persiapan sistem kasir selanjutnya, kita akan melakukan penambahan data kategori, data satuan, dan data barang. Di sini saya akan menggunakan akun dengan level admin. Di level admin ini nanti juga bisa difungsikan sebagai akun kepala toko. Jika dalam toko itu ada kepala tokonya. Nah, untuk melakukan penambahan data kategori, satuan dan data barang, kita bisa langsung ke master data. Kemudian kita tambahkan data kategori terlebih dahulu. Kita klik kategori, kemudian tambah data, kemudian misalnya di sini sembako. Jangan lupa statusnya dibuat aktif. Oke, setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan data satuan. Data satuan ke master, kemudian ke satuan. Kita akan tambahkan 3 data satuan. Misalnya yang pertama adalah PCS, status aktif. Kemudian yang kedua misalnya DUS, statusnya aktif. Kemudian yang ketiga misalnya box. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan data kategori dan data satuan, selanjutnya kita akan menambahkan data barang. Untuk menambahkan data barang, ini barangnya masih kosong, kita tambahkan data barang, tambah data. Kemudian di barcode, ini untuk barang yang menggunakan barcode, tinggal taruh kursornya di sini, kemudian kita bisa menggunakan scanner barcode. Tinggal menggunakan scanner barcode, nanti barcode-nya akan otomatis terisi di sini. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan manual. Kemudian nama barangnya ini saya kasih nama barang tas. Kemudian deskripsinya ini juga barang tas. Kemudian untuk kategorinya sembako, karena kita tadi baru menambahkan data kategori 1, jadi pilihannya hanya 1. Kita pilih sembako. Terus untuk tanggal kadaluarsa kita bisa mengisinya atau mungkin tidak. Kalau tidak, biarkan saja default seperti ini. Kalau kita ingin mengisi tanggal kadaluarsanya, kita bisa sesuaikan tanggal kadaluarsa sesuai barang masing-masing. Kemudian untuk stok ini nanti di sini kita tidak perlu mengisi stoknya terlebih dahulu karena stoknya nanti akan otomatis terinput saat kita melakukan pembelian ke supplier atau ke sales. Untuk satuan, ini satuan pertama saya akan menggunakan satuan PCS. Untuk satuan kedua dan ketiga ini opsional, bisa diaktifkan bisa enggak. Jika diaktifkan, misalnya satuan kedua saya menggunakan dus. Nah, ini dalam satu dus ini isinya ada berapa PCS. Kalau misalnya dalam satu dus ada 10 PCS, maka kita akan isi 10. Oke, kemudian satuan ketiga ini juga opsional, bisa kita gunakan ataupun tidak kita gunakan. Untuk satuan ketiga saya akan coba menggunakan satuan box. Nah, isinya ini merupakan isi PCS. Jadi dalam satu box ini, misalnya dalam satu box ini ada 10 dus dan masing-masing dus ada 10 PCS. Jadi untuk satu box ini ada 100 PCS. Kemudian misalnya harga untuk harga satuan pertama misalnya 20.000. Nah, untuk mengaktifkan harga di satuan kedua dan ketiga, kita bisa checklist di sini. Kita checklist terlebih dahulu di satuan. Nah, kemudian untuk satuan kedua adalah harga satu dus. Harga satu dusnya misalnya ini, kalau harga satunya 20.000, misalnya harga satu dusnya karena ini isi 10 misalnya 200.000. Untuk harga satuan ketiga
Ini misalnya karena ini berarti 20.000 kali 100 berarti 2 juta. Nah, kita juga bisa menambahkan harga grosir 1 dan harga grosir 2. Misalnya harga grosir satunya untuk satuan pertama adalah 19.500, kemudian satuan kedua ini misalnya 195.000, kemudian ini untuk satuan ketiga misalnya 100 atau 1.950.000. Terus untuk harga grosir 3 maaf, untuk harga grosir 2 ini misalnya 19.000, di sini berarti 190.000, di sini 1.900.000. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan simpan. Nah, stoknya ini masih kosong. Untuk stok nanti kita bisa mengisi atau stok ini akan terisi saat kita melakukan pembelian, transaksi pembelian ke supplier atau ke sales. Dan untuk harga belinya juga ini nanti akan terisi saat kita melakukan pembelian atau transaksi pembelian ke supplier atau sales. Oke, demikian dulu untuk persiapan sistem kasir untuk penambahan kategori satuan dan barang. Oke, sekian dulu. Terima kasih.